Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah raya Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Berikut kami sampaikan tips mengikuti ibadah online. Pertama-tama, siapkan hati dan pikiran. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dan keluarga dihimbau untuk dapat menyanyikan satu pujian dan berdoa bersama terlebih dahulu. Kedua, fokus dan bersungguh-sungguh saat memuji, menyembah, serta saat mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, setelah doa berkat, jemaat dan keluarga diajak untuk menyanyikan lagu doa Yabes yang kemudian dilanjutkan dengan doa secara pribadi. Sekian tips untuk mengikuti ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Adapun sesungguhnya pertolongan kita datang dari pihak Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya, dan Allah yang setia dengan segala pekerjaan dan perbuatannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan urapan serta jamahan kuasa Roh Kudus memberkati kiranya ibadah kenaikan Isa Al-Masih Gereja Isa Al-Masih Ungaran tahun 2020, mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir nanti. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kalau hari ini kita diberikan kesehatan, kita juga diberikan kesempatan untuk kita bisa mengikuti ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Itu semua karena anugerah. Itu semua karena kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Syukur Tuhan, kami percaya kemuliaan-Mu nyata bagi setiap kami. Haleluya Yesus.
Memuji
bangga karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang selama-lamanya bersama dengan kami. Bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang dahsyat, Bapa yang hebat. Pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik. Kami mau merayakan kenaikan-Mu Tuhan dengan pujian kami. Layakan kami Tuhan, sehingga setiap apa yang kami lakukan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi Engkau dan memberkati setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan, dimanapun kami berada, di situ ada sukacita yang luar biasa. Di situ ada kesembuhan, di situ ada pemulihan. Karena kami percaya kemuliaan-Mu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Allah yang dahsyat. Luar biasa. Sungguh kita bangga karena kita memiliki Allah yang hidup. Allah yang hidup menandakan bahwa Dia sangat berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Kita mau naikkan lagu pujian ini. Berkuasa di bumi di surga, amin. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dan karya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dan karya Allah kita. Dia ternama Yesus segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, katakan dengan iman. Berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Betapa hebat, betapa kuat dan karya Allah kita. Dia
kebaikan-Mu. Sungguh Tuhan, karena kenaikan-Mu Tuhan, kami beroleh kemuliaan-Mu. Salib-Mu Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Salib-Mu Tuhan merupakan tanda bahwa ada harapan bagi setiap kami. Mungkin saat ini kami sering mengalami kelemahan, tapi pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Dan kami mau menaruh harapan kami di dalam Engkau Yesus. Haleluya. Ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh memiliki Tuhan Allah yang begitu luar biasa untuk kehidupan kami. Salib-Mu adalah kekuatan kami. Salib-Mu adalah pengharapan bagi setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur karena salib-Mu itulah Tuhan. Kami memiliki keberanian untuk kami menghampiri Tuhan. Dan karena salib-Mu pula itu Tuhan, kami boleh bersama-sama saat ini menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan hanya itu, kebangkitan-Mu Tuhan dari kematian, itu juga memastikan akan kemenangan kami, memastikan akan pengharapan kami kepada Tuhan. Terlebih kenaikan-Mu ke surga yang kami peringati pada hari ini, itu merupakan sebuah kepastian yang Tuhan telah buktikan, Tuhan berikan bagi kami, di mana Engkau naik ke surga, Engkau menyediakan tempat bagi setiap kami, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, kami boleh memiliki Tuhan, kami boleh percaya kepadamu, dan kami Tuhan boleh menerima segala kasih karunia-Mu itu. Saat ini kami bersama-sama dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Kami rindu Tuhan
untuk mendengar pesan firman Allah yang akan memastikan kami kembali, yang akan meneguhkan kami kembali dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Sampai Engkau datang yang kedua kali, biarlah kami boleh tetap beriman, tetap percaya, tetap yakin, berpegang kepada Kristus Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat kami. Itulah sebabnya firman-Mu yang kami nantikan saat ini. Biarlah firman itu boleh meneguhkan kami, mengingatkan kami kembali, bahkan membawa kami untuk kami tetap setia dalam pengiringan kami kepadamu. Mari Roh Kudus, Engkau akan mengurapi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman ini. Dan Roh Kudus pula lah yang akan memberikan kami berkat yang luar biasa, rahasia-rahasia ilahi. Biarlah Engkau singkapkan melalui pemberitaan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih juga belum selesai, kita bersama-sama bisa menyelenggarakan ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya sungguh ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Karena tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi seperti ini kita masih dapat menyelenggarakan peribadahan yang seperti ini. Bahkan peribadahan ini pun tidak bisa kita selenggarakan bersama-sama di gereja, namun kita laksanakan di rumah kita masing-masing dan kita dapat mengikutinya hanya melalui online. Tapi saya percaya bahwa kesempatan yang Tuhan beri sungguh luar biasa, dan tentu melalui ibadah kita pagi hari ini pun Tuhan telah sediakan berkat yang luar biasa bagi setiap kita melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Itulah sebabnya saya mengajak kepada seluruh sidang jemaat pada pagi hari ini untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Adapun ayat mas yang akan kita renungkan bersama-sama dan yang Tuhan siapkan untuk memberkati kita sekalian pada pagi hari ini adalah ayat yang ke-11. Izinkanlah saya untuk mengulangi sekali lagi. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, judul khotbah saya pada pagi hari ini, saya berikan judul memperingati kenaikan Tuhan, berarti mengingatkan kesiapsiagaan kita terhadap kedatangannya yang kedua kali. Sekali lagi, memperingati kenaikan Tuhan berarti mengingatkan kesiapsiagaan kita terhadap kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat mas kita tadi, di situ ada terjadi sebuah peristiwa yang cukup menarik, dan peristiwa itu sungguh boleh mengingatkan dan membawa para murid-murid yang saat itu menyaksikan akan peristiwa kenaikan Tuhan, dan pesan itu sungguhlah luar biasa, dan itu menjadi kenangan, menjadi tugas yang harus
dijalani dan dihidupi oleh murid-murid Tuhan itu sendiri, termasuk sampai dengan hari ini juga yang harus dihidupi oleh gereja Tuhan. Apakah pesan itu? Nah, saudara-saudara sekalian, kita perhatikan ada dua orang yang berpakaian putih yang menjumpai murid-muridnya serta berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Itulah pesan dari kedua orang yang berpakaian putih, atau boleh kita katakan mereka adalah sebagai malaikat yang diutus Tuhan untuk menjumpai para murid pada saat para murid menyaksikan kenaikan Tuhan ke surga. Ada dua hal, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang dikatakan atau dipesankan oleh dua orang malaikat itu atau dua malaikat itu. Yang pertama adalah Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara sekalian, ketika kita memperingati kenaikan Tuhan seperti pada pagi hari ini, sesuai dengan ayat mas kita tadi, berarti kita sekalian dibawa untuk kita mengingat akan peristiwa tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan apa yang harus kita ingat, kita dapat saudara-saudara sekalian melihat firman Tuhan, untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga. Kita membaca Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3, dikatakan di sana bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, memperingati hari kenaikan Tuhan seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, berarti saudara dan saya dibawa untuk kita mengingat akan peristiwa kenaikan Tuhan, tapi juga diingatkan pula akan peristiwa kedatangannya yang kedua kali nantinya. Nah, sekarang kita akan perhatikan bersama-sama, dibawa kepada ingatan yang seperti apa. Yang pertama adalah dibawa kepada ingatan Yesus naik ke surga. Nah, untuk apa Yesus naik ke surga? Ayat tadi yang barusan kita baca dari Yohanes 14 ayat 2 dan 3, bahwa Yesus naik ke surga itu sedang dan terus bekerja menyediakan tempat di surga untuk kita, orang-orang percaya dan gerejanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sangat jelas dikutip oleh Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3 tadi, bahwa Yesus yang naik ke surga, yang pergi kepada Bapa, di sana dia bekerja dan sampai dengan hari ini juga terus bekerja untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan dia sendiri juga berkata, Tuhan Yesus sendiri juga berkata, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi cukup jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perhatikan ayat ini, bahwa Yesus pergi ke surga dengan sebuah tujuan, mempersiapkan, mengerjakan sesuatu, ya adalah mengerjakan tempat, menyediakan tempat bagi setiap kita, orang-orang yang percaya dan gerejanya. Dan apabila persiapan yang dilakukan, pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu sudah rampung, maka dia pun berjanji akan datang kembali dan membawa kita, umat Tuhan dan gerejanya, kepada tempat yang disediakan, yaitu kerajaan Allah. Dan Tuhan pun menegaskan, di mana aku berada, maka kamu pun di situ juga berada. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan hal ini, saudara-saudara sekalian, apa lalu manfaatnya, berkatnya buat kita hari ini?
Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh untuk perkara nanti saja, saya katakan nanti karena belum tiba waktunya, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali, tetapi Tuhan Yesus telah memikirkan, telah bekerja untuk menyediakan dan mempersiapkan untuk kita sekalian. Sekali lagi saya katakan, untuk soal perkara nanti saja, saya katakan nanti karena memang belum tiba waktunya, kedatangannya yang kedua kali, Tuhan sudah prepare, Tuhan sudah mengerjakannya, Tuhan sudah mempersiapkannya untuk kita, untuk gerejanya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau soal nanti pun dipikirkan, dipersiapkan, dikerjakan oleh Tuhan untuk kita dan gerejanya, apalagi saudara-saudara sekalian tentang soal hari ini atau soal hidup kita saat ini atau hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup kita di dunia ini. Bukankah kalau hal yang nanti saja Tuhan kerjakan, perkara yang surgawi saja Tuhan persiapkan, bukankah yang untuk hari ini, kebutuhan kita, keperluan kita, apa yang menjadi pokok yang harus kita miliki untuk menghidupi kehidupan kita, bukankah itu juga dipikirkan oleh Tuhan? Bukankah itu juga disediakan, dikerjakan oleh Tuhan? Dan bukankah pula Tuhan juga akan memberikannya kepada kita? Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita masih berada dalam situasi yang cukup sulit pula. Bahkan mungkin ada orang yang merasakan hari-hari ke sana tidak semakin lebih enteng, tapi kesulitan itu akan terasa semakin berat dan semakin menekan kehidupan kita. Banyak hal yang menyebabkan itu semua. Mungkin faktor ekonomi bisa jadi, atau kekhawatiran, ketakutan kita, karena kita sudah sekian lama tidak beraktivitas, tidak bekerja, sehingga itu pun akan berdampak tentunya terhadap ekonomi kita. Dan masih banyak lagi dengan hati, perasaan, kekhawatiran dan ketakutan yang terus menguasai kehidupan kita, itu pun juga membuat keadaan kita terasa begitu berat, situasi ini terasa begitu sulit. Nah, saya mau mengajak kepada setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kalau perkara nanti saja, soal nanti saja, itu dipikirkan, dipersiapkan, disediakan oleh Tuhan. Apakah yang untuk soal hari ini, segala keperluan kebutuhan hari ini, keadaan hidup kita hari ini, apakah juga Tuhan tidak memikirkan itu? Saya yakin dan percaya, kalau soal nanti saja dipikirkan Tuhan, saya yakin soal hari ini, soal keadaan kita, keperluan, kebutuhan dan pergumulan kita hari ini dan hari-hari ke depan, itu pun saya percaya Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam memperingati hari kenaikan Tuhan saat ini, kita diingatkan kembali, jangan khawatir, jangan takut. Percayalah kalau soal nanti saja Tuhan pikirkan, Tuhan sediakan untuk kita. Apalagi soal hari ini dan hari-hari kita ke depan, walaupun situasi dan keadaan kita dalam keadaan yang sulit. Percayalah, Tuhan pun akan memperhatikan, peduli, care terhadap kita, anak-anak Tuhan dan gerejanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara sekalian, melalui ibadah kita pada pagi hari ini, bukan saja kita diingatkan, tetapi kita juga sekali lagi dipertanyakan oleh firman Tuhan. Sampai sejauh mana kesiapsiagaan kita akan kedatangannya yang kedua kali? Sampai sejauh mana? Itu pertanyaan dari firman Tuhan buat kita sekalian. Kesiapsiagaan kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Pertanyaan ini relevan dan sangat tepat, karena pertanyaan ini kita dengar, kita terima bersama-sama di tengah situasi yang penuh dengan tantangan ini.
Saudara-saudara sekalian, yang firman Tuhan juga memberikan kepada kita sebuah penjelasan di dalam kitab Wahyu. Pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara-saudara sekalian, ternyata kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti, kedatangannya itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Bahkan digambarkan oleh firman Tuhan tadi, kedatangannya ibarat seperti kedatangan seorang pencuri dalam satu rumah. Tidak ada yang tahu, tidak pernah diberitahukan. Nah itu saudara-saudara sekalian, dalam memperingati kenaikan Tuhan kita juga ditanya akan kesiapsiagaan kita. Sampai sejauh mana kesiapsiagaan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berkata, turutilah itu dan bertobatlah. Dan jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Itulah sebabnya pertanyaan, sampai sejauh mana kesiapsiagaan kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, tapi kita masih berjaga. Kita masih siap sedia. Kita masih teguh berpegang pada iman kita. Kita masih setia kepada iman dan percaya kita kepada Tuhan. Bahkan barangkali mungkin kehidupan kita terselip dosa, kesalahan yang kita sengaja ataupun yang kita tidak sengaja. Kita tetap menyatakan minta ampun dan bertobat. Dengan kata lain, mari kita tetap berjaga-jaga dan siap siaga untuk menjaga kekudusan hidup kita. Sehingga ketika atau manakala Tuhan Yesus datang yang kedua kali, saudara dan saya dijumpainya dalam keadaan iman dan hidup yang berkenan kepada Allah. Banyak hal yang akan dapat mempengaruhi, menghambat, bahkan menguji keteguhan iman dan kesiapsiagaan kita dari keadaan yang sulit seperti ini. Namun saudara-saudara sekalian, kalau kita boleh diingatkan pada saat ini, maka kita pun juga akan berjaga-jaga. Janganlah dan jangan lupakan itu. Mari kita tetap memegang, percaya, teguh akan iman kita kepada Tuhan. Kita akan memelihara perkenanan hidup di hadapan Tuhan, supaya manakala Tuhan Yesus datang yang kedua kali, saudara dan saya tidak ditinggalkan dan kita boleh berjumpa dengan Dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, sejauh mana kesiapsiagaan kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan juga berkata demikian. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak sebagai persediaan dalam buli-buli mereka. Cukup jelas ayat-ayat firman Tuhan ini supaya kita tetap bersiaga dan berjaga-jaga. Saudara dan saya, mari kita akan perhatikan firman ini. Jadilah orang-orang Kristen yang bijaksana. Dicontohkan seperti 5 gadis yang bijaksana. Dan jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Gadis yang bodoh tidak ada persiapan, tidak ada persediaan. Dianggapnya segala sesuatunya enteng saja. Tapi 5 gadis yang bijaksana, dikatakan oleh firman Tuhan, selain mereka menyalakan pelitanya, membawa pelitanya, tapi mereka juga membawa persediaan minyak. Nah, itulah sebabnya saya mengajak kepada kita sekalian, supaya kita tetap bersiap siaga menyambut kedatangannya yang kedua kali. Pesan firman Tuhan, jangan sampai persediaan minyak hidup kita, iman percaya kita, rohani kita
itu kehabisan atau barangkali bahkan kita tidak pikirkan, tidak kita persiapkan. Itulah sebabnya mari saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, tapi ingat, kita punya Tuhan dan kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus lebih dekat kepada Tuhan dan kita harus hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kita tetap menjaga kekudusan. Kita memelihara ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita rajin membaca firman Tuhan. Kita rajin beribadah. Kita rajin untuk melayani Tuhan. Itu persediaan minyak kita. Sehingga saudara-saudara manakala mempelai pria itu datang, karena kita membawa persediaan, kalaupun toh kedatangannya itu sedikit agak terlambat daripada rencana semula, tetapi kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir, karena kita memiliki persediaan itu. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, sejauh mana kesiapsiagaan kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Dan satu lagi saudara-saudara sekalian, marilah untuk menjaga kesiapsiagaan kita, menyongsong menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, terlebih di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Saya akan mengajak membaca kita firman Tuhan kita di dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara-saudara sekalian, supaya kita tetap terjaga dan bahkan kita boleh bersiap siaga, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayat ini mengingatkan kepada kita, marilah kita untuk selalu berperilaku baik sebagai orang percaya. Firman Tuhan tadi cukup jelas, kedatangannya seperti pencuri, tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Ini berbicara mengenai perilaku, berbicara mengenai karakter, berbicara mengenai cara hidup, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Kalau kita dapat menjalani kehidupan berperilaku sebagai orang percaya yang sesuai dengan pengajaran firman Tuhan, tentunya kita tidak akan menjadi orang Kristen yang mempermalukan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak melakukan berperilaku seperti hanya pengajaran Kristus yang diajarkan kepada kita, kepada gerejanya, tanpa kita sadari sesungguhnya kita telah mempermalukan Tuhan. Karena itulah saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, ingat bahwa kita tetap harus menjaga perilaku, gaya hidup, cara hidup, pola hidup kita, supaya dengan hidup kita, dengan perilaku kita, dengan sikap hidup kita, tidak mempermalukan nama Tuhan. Itu artinya kita tetap bersiaga dan berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang terakhir, tetaplah kita siap siaga. Siap siaga yang seperti apa? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan ke ayat mas tadi, saudara-saudara sekalian, di Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-10 di situ dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Peristiwa kenaikan Tuhan, para murid menyaksikan dalam posisi mereka berdiri tegak dan menatap ke langit. Nah, saudara-saudara sekalian, ada berkat Tuhan di balik sikap yang seperti itu, saudara-saudara sekalian, tetap berdiri tegak dan menatap ke langit. Kata berdiri memandang ke langit itu salah satu katanya berasal dari kata histemi. Histemi itu dalam bahasa Inggris dan Indonesia bisa berarti to make, to stand. Nah, bersiap siaga, berdiri tegak menghadap ke langit berarti saudara-saudara sekalian,
di dalam hidup kita, melalui kehidupan kita, ada sebuah keputusan untuk kita tetap to make to stand. Kita memperlakukan, membuat hidup kita untuk tetap berdiri tegak. Tanpa ada komitmen, tanpa ada keputusan untuk kita memilih sikap to make to stand. Tetap berdiri. Banyak orang gagal, saudara-saudara sekalian. Wong kita sudah mengambil keputusan komitmen untuk seperti itu saja, tantangannya luar biasa. Apalagi tidak ada komitmen, tidak ada keputusan untuk kita mau tetap hidup tegak berdiri di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saya mengajak kita sekalian, mari supaya kita tetap siaga dan kita boleh menghadapi semua keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Buatlah keputusan kita di hadapan Tuhan untuk kita tetap berdiri tegak. To make, to stand. Mengambil sikap untuk kita mau tetap berdiri tegak. Apapun keadaan kita, apapun situasi yang terjadi. Tapi kita akan tetap berdiri tegak, memandang kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, histemi. Itu juga bisa berarti to set in balance. To set in balance. Artinya adalah memutuskan untuk kita menjalani kehidupan yang seimbang. Hidup ini perlu diatur. Hidup ini harus seimbang. Tidak boleh jomplang atau berat sebelah. Tetapi harus seimbang. Baik itu dalam hal kehidupan rohani, juga dalam hal kehidupan jasmani. Kalau kita hanya mengutamakan kehidupan rohani kita, jasmani kita tidak perhatikan, itu tidak seimbang. Dan itu berbahaya, itu bisa jomplang. Sebaliknya kalau kita hanya memikirkan perkara kehidupan jasmani, kita tidak memikirkan tentang kebutuhan kehidupan rohani kita, itu pun juga sangat berbahaya. Kehidupan kita juga bisa runtuh, bisa jatuh. Tapi kalau kita bisa men-set kehidupan kita, mengatur kehidupan kita seimbang antara perkara rohani dan perkara jasmani. Saya yakin dan percaya hidup kita akan bisa berjalan dengan imbang. Kita menjalaninya dengan enak, saudara-saudara sekalian. Kita menjalaninya dengan tenang, dengan penuh damai sejahtera. Karena sekalipun secara jasmani kita berada dalam keadaan yang sulit, semuanya serba sulit, tidak bisa dipegang, tidak bisa diharapkan sama sekali. Tapi karena kita ada iman, ada rohani yang seimbang, ada iman, ada keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita bisa berkata, sesulit apapun keadaan secara jasmani yang kita hadapi, saya punya Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan sanggup untuk melakukan sesuatu bagi kehidupan saya. Itulah to set in balance. Karena itulah saudara-saudara sekalian, mari saya mengajak setiap kita. Tingkatkan terus hal-hal rohani kita di hadapan Tuhan. Sekalipun kita jujur secara kasat mata, kita diperhadapkan dengan kekhawatiran dan ketakutan secara jasmani. Tapi kalau kita tetap memiliki iman yang kuat, iman yang sungguh-sungguh, kekhawatiran dan ketakutan itu akan bisa teratasi. Lalu yang berikutnya, histemi. Itu juga bisa berarti to stand ready. Apa itu artinya to stand ready? Kita selalu tetap setia dan terjaga. Ini luar biasa. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kita anget-angetan. Wah, kalau lagi menyala-nyala menggebu-gebu rohani kita, wah semangatnya luar biasa. Tapi kena halangan sedikit, kena benturan sedikit, kena ya tantangan sedikit, berubah. Kita ngelokro, kita kendo, kita goyang. Aduh, saudara-saudara sekalian, tidak demikian. Itulah sebabnya malaikat Tuhan, dua orang yang menjumpai para murid berkata, mengapa kamu berdiri dan menatap ke langit? Ini sebuah pertanyaan. Dan jawabannya adalah, karena ketika kita tetap berdiri dan menatap ke langit, kita akan selalu tetap setia dan terjaga sekalipun di tengah-tengah situasi dan keadaan yang buruk atau sulit seperti sekarang ini.
Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, marilah kita untuk tetap setia dan tetap terjaga di hadapan Tuhan. Iman kita, percaya kita, rohani kita, demikian juga secara jasmani. Kita tetap berusaha, berikhtiar sekuat tenaga untuk kita bisa menghadapi realitas kenyataan hidup yang ada. Yang terakhir, firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 15 dan ayat yang ke-16 ini menutup renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, sekaligus juga mengingatkan kita dengan tegas. Firman Tuhan berkata, Wahyu 3 ayat 15 dan 16, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saya berharap dan saya percaya firman Tuhan ini tidak terjadi dan tidak berlaku untuk kita sekalian. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah mengingatkan kita, ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan ini, maka selain kita diingatkan tentang bagaimana Tuhan naik ke surga dan untuk apa dia naik ke surga, tetapi Tuhan juga mempertanyakan kembali sejauh mana kesiapsiagaan kita. Dan saya percaya melalui berkat firman Tuhan pagi hari ini, iman Bapak Ibu Saudara saya digugah kembali, diingatkan kembali untuk kita tetap setia dan tetap terjaga. Untuk kita tetap bersungguh-sungguh, tetap membara, tidak suam-suam kuku. Karena kalau suam-suam kuku, firman Tuhan tadi mengatakan, aku, Tuhan akan memuntahkan kita sekalian dari mulutnya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya firman ini boleh memberkati dan mengingatkan sekaligus membawa kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi gerejanya yang selalu tetap setia, tetap bersiaga. Kapanpun Tuhan akan datang, kita akan dijumpainya sebagai anak-anak Tuhan dan gerejanya yang berkenan kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita bersyukur untuk kebenaran firman ini. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Bukan suatu kebetulan kami ada di dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan. Tapi di sini kami boleh diberkati, kami boleh diingatkan, bahkan kami boleh ditegur. Manakala mungkin kami menjadi pribadi yang telah terjerumus, ikut mengulangi peristiwa sejarah yang terjadi. Ampuni kami, bila mana kami mengesampingkan, menggeser firman-Mu hari-hari belakangan ini, karena munculnya corona yang ada ini. Ampunilah kami Tuhan. Dan kami bersyukur firman-Mu boleh mengingatkan. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau hari-hari ini iman kami tergoncang oleh karena kesulitan, keadaan, bahkan oh Tuhan beban yang begitu berat yang menindih kehidupan kami, dampak daripada corona ini. Kami bersyukur firman-Mu boleh mengingatkan kami, dan biarlah kami dengan segala kerendahan hati kami memohon, ampunilah kami Tuhan. Dan kami rindu dan kami mau tetap, Tuhan adalah juru selamat kami. Firman-Mu adalah petunjuk dan pelita bagi jalan hidup kami. Itulah sebabnya bawa kami kembali, tolonglah kami ya Roh Kudus, untuk kami tetap mengikut Tuhan, setia kepada Tuhan, bahkan taat kepada setiap perintah dan kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Bahkan bila mana hari-hari ini adalah merupakan hari-hari akhir daripada zaman yang ada di dunia ini. Kapanpun Tuhan datang, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang selalu siap sedia. Dan kami yakin ketika Engkau datang, Engkau jumpai sebagai anak-anak-Mu, orang-orang kepercayaan-Mu, bahkan murid-murid-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat yang telah mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa,
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama sebelum mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengambil waktu bersama-sama sejenak untuk kita bersyafaat kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Kami memperoleh kesempatan untuk kami kembali bersyafaat kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami boleh menjadi orang-orang yang, oh Tuhan, menerima jaminan ilahi. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa sebagai orang-orang yang telah berkemenangan, yang berpengharapan. Izinkanlah kami mohon kepadamu, memohonkan berkat Tuhan untuk beberapa syafaat kami pada pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami terus membawa bangsa ini Tuhan kepadamu Tuhan. Engkau tahu sejauh mana bangsa ini boleh Tuhan izinkan mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami persoalan yang begitu serius. Dampak daripada corona ini. Ya Tuhan, kami orang-orang yang berharap dan percaya kepadamu. Kami hanya mempercayakan dan kami hanya mohon kepadamu Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang mengerti. Dan Engkau tahu persis sejauh mana kemampuan yang ada bagi bangsa dan negeri kami. Itulah sebabnya kami berdoa. Mari Tuhan, Kau akan segera memulihkan bangsa ini. Hentikan Tuhan dampak daripada virus corona ini. Sembuhkan orang-orang yang, oh Tuhan, kena sakit corona ini. Berkati Tuhan para medis yang menangani, yang oh Tuhan merawat, yang oh Tuhan memberikan kepada mereka untuk pemulihan kesehatan dan kesembuhan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk sektor ekonomi bagi bangsa ini akibat dari dampak corona ini. Tuhan, kami hanya percaya Tuhan sendirilah yang akan memulihkan ekonomi bangsa kami. Engkau pula ya Tuhan yang akan memberkati para pemimpin-pemimpin kami yang ada. Dan Tuhan, Engkau pula yang akan segera membuka kembali segala aktivitas kegiatan-kegiatan masyarakat dengan tidak ada lagi ketakutan-ketakutan. Dengan mengikuti petunjuk protokol kesehatan yang berlaku. Biarlah Tuhan roda kegiatan untuk ekonomi Indonesia ini biarlah segera dapat berjalan kembali. Tuhan Yesus, kami sungguh merindukan tangan Tuhan terkedang atas Indonesia. Kasih-Mu Tuhan melimpah bagi Indonesia. Dan belas kasihan Tuhan yang akan memulihkan Indonesia ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk sarana-sarana pendidikan dan sekolah-sekolah yang sudah sekian lama. Sekolah-sekolah ditutup, tidak ada pembelajaran di sekolahan. Oh Tuhan, kami mohon Tuhan juga akan tolong segera untuk mereka bisa dapat kembali ke bangku sekolah mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa para pendidik supaya mereka pun juga dengan begitu luar biasa dalam situasi yang sulit ini, mereka juga mengasuh, mengajar, mendidik dengan cara yang berbeda. Kami berdoa supaya kalau situasi ini segera dipulihkan, biarlah proses belajar mengajar dapat berjalan lagi seperti semula dan supaya semuanya ini berjalan dengan lancar kembali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan juga akan senantiasa memberkati jemaat-Mu, memeliharakan jemaat-Mu, bahkan mencukupkan segala keperluan kebutuhan jemaat-Mu. Kalau hari-hari ini mereka mengalami keadaan kekurangan atau mungkin persiapan mereka yang sudah mulai tipis dan tidak ada, Tuhan Kau yang akan tolong mereka. Tangan-Mu yang akan terkedang untuk memeliharakan dan memberkati mereka dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, pakai orang-orang yang ada di sekitar untuk dapat menyatakan kasih Kristus, berbela rasa, berbagi kasih, sebagaimana perintah-Mu kepada gereja-Mu.
Terima kasih ya Tuhan. Tolong berkati, sertai dan lindungi jemaat Tuhan. Kasih setiamu melawat dan memberkati mereka sekalian. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami terus berharap serta kami percaya hanya Engkau, Tuhan andalan kami. Engkau Tuhan penyelamat hidup kami dan Tuhan pemulih dari segala keadaan dan situasi yang ada. Itulah sebabnya kami serahkan semua syafaat dan doa kami ini hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh sidang jemaat yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Dan di penghujung ibadah kami, sebelum kami bersama-sama menutup dan mengakhirinya, kami akan memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan, supaya korban persembahan syukur kami boleh berkenan di hadirat Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberikan korban syukur ini kepadamu. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, dan semua doa dan syafaat ini kami mohon dan kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara sekalian, mari sekarang kita akan mengangkat kedua belah tangan kita tengadahkan kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Pulanglah dan mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini saudara-saudara sekalian, dan terimalah kiranya berkat yang daripada Allah. Kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan Allah Roh Kudus, kiranya boleh memberkati saudara-saudara sekalian, memimpin dan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya, sejak dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita sebagai umat pilihannya dalam kemuliaan Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Ungaran, kami ucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah mengikuti ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Kami doakan kiranya iman kita boleh terus bertumbuh, semakin besar, dan semakin berkenan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Berikut kami sampaikan warta gereja tanggal 21 Mei 2020. Mengenai persembahan dapat dikumpulkan melalui keluarga yang nantinya dapat diserahkan kepada gereja atau dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360118734475 atas nama Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Ibadah pencurahan Roh Kudus dilaksanakan mulai hari Jumat tanggal 22 Mei sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 pukul 19 di rumah masing-masing. Dihimbau seluruh jemaat dapat menyelenggarakan ibadah pencurahan Roh Kudus setiap hari agar ibadah ini dapat memberkati keluarga kita. Selama ibadah pencurahan Roh Kudus, materi dapat diakses melalui WA Group yang sudah kami kirimkan. Jadwal ibadah pada tanggal 24 Mei 2020. Pengkhotbah akan dilayani Ibu Gembala, worship leader oleh Ibu Hanjrah Simumpuni dengan singer Ibu Christine H dan Ibu Yanti. Musik akan dilayani oleh Bapak Yoses, Saudara Angga, Saudara Christian, Saudara Wisnu, Saudara Krisma, dan Saudara Deo. Sekian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berkuasa